Bab 4291, 5 Raja. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, lebih dari 300 hari dan malam berlalu. Terakhir kali, Yesuan mempromosikan dan Fang sempurna dari dan kelas 23, yang memakan waktu lebih dari 10 bulan, dan kali ini, meskipun dan Fang sempurna dari dan kelas 24 lebih sulit untuk didorong, tetapi karena Yesuan sendiri kultivasi kekuatan telah menembus ke kerajaan raja, dan pengetahuan para dewa jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Oleh karena itu, dan Fang sempurna dari dan kelas 24, ia juga hanya menggunakan lebih dari 11 bulan, dan itu berhasil diselesaikan. Ketika Anda membuka mata, hanya ada 2 hari tersisa sampai periode 1 tahun yang asli. Untungnya, tidak mau dihina, dan Fang yang sempurna dari dan tingkat ke-24, akhirnya didorong keluar sesuai jadwal. Di tengah kilatan, Jin Xuan tanpa sadar menggenggam tinju ganda, 24 tingkat dan dapat membuat monster abadi agung sempurna tingkat 9 kaisar, berhasil menerobos ke alam kaisar. Artinya, selama bahan bakunya mencukupi, setelah menyempurnakan dan tingkat 24, kultivasiku adalah kekuatannya, dan itu akan ditakdirkan untuk menerobos ke kaisar di masa depan. Sayangnya, apalagi dan tingkat 24, itu adalah Bao dan tingkat 23 yang menerobos ke keluarga kerajaan. Bahan baku untuk memurnikan tungku belum dirakit. Berbicara tentang ini, Yesuan melihat sekilas, tetapi cahaya di matanya tegas dan tegas, jadi tampaknya perjalanan ini telah bersumpah, kecuali untuk berburu dan membunuh raja, dan memurnikan 20. Raja berlumuran darah dan tingkat ketiga, serta sumber daya kultivasi untuk menemukan darah dari 4 kelompok dinamisme perang utama, bahkan yang abadi, juga berada dalam lingkup perburuan. Ini tidak sepenuhnya mustahil. Saat ini, kultivasi Dewa Yesuan dalam keadaan biasa telah menembus ke tingkat kedua raja. Setelah kekuatan magis konjak diubah, dan perubahan ke-6 dilakukan, ia akan segera memiliki kesempurnaan langkah ke-9. Kengerian kultivasi. Jika, dalam perjalanan ke perjalanan ini, akan ada 2 atau 3 terobosan. Pada saat itu, kekuatan puncak Yesuan akan menerobos dunia kerajaan dan mencapai langkah kedua dan ketiga kaisar. Dengan cara ini, jika Anda menemukan alam tingkat pertama dan kedua, Anda akan membunuhnya, dan Anda akan benar-benar absen. 2 hari terakhir tahun ini, teman-teman, kalian juga harus segera keluar. Selama pembicaraan, Yesuan menatap atmosfer di atas kepalanya, dan bahunya bergoyang menjauh. Alam semesta di kehampaan di luar atmosfer tiba-tiba datang dengan gemuruh-gemuruh yang mengguncang bumi. Ledakan, meledak, titik. Raungan gemuruh ini tidak hanya datang tiba-tiba, tetapi juga potensinya luar biasa, dan terjadi perampokan yang menggelegar, sehingga Yesuan terkejut, tanpa sadar berbalik dan berbisik, mendengarkan gerakan ini tampaknya lebih dari sekadar gelombang guntur, bukan? Suaranya belum menghilang, bentuk tubuhnya telah menghilang, dan dia tiba di kehampaan alam semesta di luar atmosfer, menyapu, dan ada 6 bintang kehidupan di atas dan di sekitarnya, dan ada gelombang tiba-tiba. Hampir pada saat yang sama, alam semesta kehampaan di luar bintang kehidupan di garis pandang, ada sejumlah besar awan perampok hitam dalam sekejap, sejumlah besar, seluruh bintang diselimuti. Pemandangan ini terlihat sangat ajaib, seperti atmosfer aslinya, dan ditutupi dengan lapisan kedua atmosfer hitam, sangat mempesona, terutama ke-6 bintang itu semuanya sama. Untuk sementara waktu, itu memberi orang perasaan yang sangat nyata seperti berada dalam mimpi. 5 gelombang perampokan kerajaan, gelombang penjarahan. Para dewa menyapu awan, perampokan hitam yang menutupi bintang-bintang ini. Yesuan langsung tahu segalanya, dan orang-orang baik itu melintas di dalamnya. Pertama kali dia melewati suara para dewa dan bergema di hamparan darah yang luas. Starfield, semua orang yang telah dirampok, semua meninggalkan bintang mereka dan pergi ke kehampaan alam semesta di tepi tanah terlarang. Ketenangan pikiran adalah bahwa semua raja yang memiliki diri sendiri adalah tuannya. Jika tidak ada kecelakaan, mereka harus ditembak. Suara-suara itu jatuh, dan dari 6 bintang kehidupan ini, ada bayangan sosok dalam sekejap, dan kecepatannya mencapai ekstrim. Semua bergegas ke kehampaan di sekitar bidang bintang Phoenix, dan awalnya menutupi 6 bintang kehidupan. Perampokan awan yang tebal, serta bayangan, mengunci 6 sosok, dan pergi. Meskipun 6 sosok itu cepat, tetapi Yesuan masih melihat luka yang nyata. Orang yang dirampok di dinasti itu seperti rubah.
Hanya dalam 1 tahun, dia ingin menerobos ke penyempurnaan besar tingkat ke-9 dari dunia abadi. Sekarang, setelah menelan baudan terlarang, awan perampokan turun. Jika Anda lulus, Anda akan melompat dan menjadi abadi. Adapun 5 tokoh lainnya, penyeberangan semuanya dirampok. Tangan Yesuan menerobos ke tanah raja. Raja Baoding tidak terlalu banyak. Terakhir kali dia menjadi alkemis besar, level Wang Baodan ini hanya terdiri dari 14. Setahun yang lalu, dia memberikan naga berahang 3. Hanya tersisa 13. 13 bagian Wang Baodan, Yesuan, sebelum memutuskan untuk mundur dari Dan Fang sempurna dari Dan kelas 24, semuanya diserahkan kepada King Niu untuk penyimpanan sementara, dan 34 segel keagungannya adalah abadi, jika ada orang dalam setahun. Jika Anda menerobos ke penyempurnaan tingkat 9 yang kekal, Anda akan langsung memberikannya. Tampaknya 13 raja yang telah diserahkan ke King Niu seharusnya hanya memiliki 8 dari mereka, dan 5 dari mereka akan memberi kita kehadiran raja. Di antara 5 orang yang beruntung, ada 3 orang, yaitu Yu Linglong, Long Yao, dan Gong Jun. Adapun 2 lainnya, mereka adalah binatang buas tingkat komandan dari orang-orang muda yang telah mendapatkan penghasilan mereka dari Perang Dunia sebelumnya. Pada tahap ke-6 situasi, dalam waktu singkat, 3 terobosan berturut-turut, 1 langkah ke dalam segel reuni agung tingkat ke-9, beberapa hari yang lalu, pada saat yang sama dari tangan sapi hijau, menerima segel Wang Baodan. Kelima orang ini, begitu mereka berhasil melewati badai yang akan datang, burung Phoenix akan melarang tanah dan 5 raja akan abadi. Bahkan jika Yesuan dan King Niu berada jauh, ada 5 binatang buas yang telah memasuki kerajaan raja. Mereka sementara duduk di larangan darah, dan mereka akan dapat melindungi daerah ini. Karena pergerakan badai petir terlalu besar, seluruh bagian dari bidang bintang Phoenix sangat luas, tetapi masih ada lebih dari 800 sosok di bintang kehidupan, tetapi masih ada banyak sosok yang bergegas keluar dari atmosfer bintang masing-masing, datang ke alam semesta luar. Dalam kehampaan, saya melihat ke atas dengan kaget dan melihat ke atas. Semakin banyak orang berkumpul, kecuali beberapa saat yang masih mundur. Selama mereka bisa pergi, hampir semuanya telah datang ke alam semesta dan melihat pemandangan ini. Ya, ini memang peristiwa langka. 6 gelombang perampokan guntur tiba pada saat yang sama. Setelah gelombang perampokan, 5 gelombang perampokan kerajaan, pemandangan seperti itu, bahkan jika itu tidak terlihat oleh King Niu dan Yesuan, apalagi menyebut burung Phoenix. Orang kuat lainnya di bidang bintang darah. Ledakan, kartu, di mata publik, gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dan berlanjut, disertai dengan suara yang tajam dan secepat kilat. Di kejauhan di sekitar lapangan bintang Phoenix, 6 bagian tanah perampokan ditutupi dengan awan hitam tebal, perampokan guntur 6 gelombang hampir pada saat yang sama, jalan perampokan yang ganas dari awan perampokan hitam, menghancurkan para perampok di bawah awan itu kuat. Semua ini, saya tidak tahu berapa banyak penonton yang menahan napas dan menaruh seluruh hati ke mata orang buta. Bagaimanapun, ini adalah guntur, tidak semua orang setidak normal Yesuan, dapat dianggap bukan apa-apa tidak peduli apakah itu perampokan atau perampokan, hanya ada satu gelombang perampokan. Satu-satunya perbedaan adalah ketebalan satu-satunya gelombang perampokan dan kekuatan kekuasaan. Badai petir dari medan bintang darah Phoenix memang langka. 5 raja dan 1 segel dirampok secara bersamaan. Bahkan di bagian reruntuhan dunia kuno yang luas dan tak berdosa ini, saya khawatir tidak ada tahun-tahun yang tak berujung. Itu terjadi beberapa kali. Meskipun kekuatan perampokan 6 gelombang itu mengerikan, tetapi setelah hanya 1 putaran, awan perampokan sudah tersebar di guntur gemuruh yang menghancurkan bumi. Ketika 6 gelombang perampokan menghantam, seluruh hati Yesuan menyebutkan mata yang buta. 5 raja dan 1 segel perampokan sangat penting baginya. Mereka adalah kekuatan yang sangat diperlukan. Tidak peduli siapa yang berada dalam perampokan, Yesuan tidak mungkin bahagia. Bahkan itu pasti akan sangat tertekan. Untungnya, ke-6 orang ini masih berjuang untuk antusiasme. Meskipun mereka telah terbunuh beberapa saat, tetapi mereka semua selamat, dan tidak ada yang jatuh dalam perampokan. Mengenai luka di tubuh, meskipun berat, itu tidak perlu dikatakan untuk Yesuan. Di tengah gelombang, 6 tembakan suci ditembakkan dari tangannya dan bergegas menuju 6 arah yang berbeda di sekitar bidang bintang Phoenix. Di tangan ke-6 orang yang memasuki perampokan, mereka langsung ditelan setelah ditangkap oleh mereka.
6 tetes cairan sumber jahat tidak hanya dapat memulihkan cedera serius yang diderita oleh mereka selama perampokan, tetapi juga mengkonsolidasikan ranah alam, sehingga perbaikan yang baru saja menerobos benar-benar stabil dan stabil. Hei, raungan, titik. Dengan setetes cairan sumber jahat jatuh ke perut, ke-6 orang perampok itu langsung pulih dari luka-luka, dan napasnya benar-benar stabil. Di bawah hati, mereka berteriak, dan kegembiraan itu sulit dirasakan. Semua orang di Tanah Dewa, lebih dari 800 bintang kehidupan di luar atmosfer, banyak pihak kuat yang telah menonton dari jauh, dengan cepat bubar, mereka semua terstimulasi, dan mereka berubah menjadi bintang mereka sendiri untuk pertama kalinya. Masuki Dongfu dan mulai mundur. Dapat dikatakan bahwa kali ini 6 segel dan raja pada waktu yang sama untuk merampok, untuk seluruh Phoenix melarang moral-moral yang kuat yang tak terhitung jumlahnya, adalah insentif yang besar, ledakan kultivasi yang berapi-api, dan ini diluncurkan dengan penuh semangat. Pada saat ini, ketika sosok alam semesta luar secara bertahap berkurang, ke-6 orang yang baru saja menyelesaikan perampokan juga tercengang dan datang ke Yesuan. Hanya ada satu yang kuat yang sedang menunggu keabadian. Itu seperti rubah. Ada 5 orang yang abadi dan kuat di tempat pertama. Mereka adalah Yu Linglong, Long Yao, Gong Jun dan 2 binatang buas. Satu adalah harimau angin hitam dan yang lainnya adalah bulan yang menderu. Pada titik ini, kekuatan tempur tingkat atas Yesuan dari Sterling Nomadic Legion, yang merupakan raja abadi dari raja, telah mencapai 7. Adapun segel, awalnya ada 34. Kali ini, seperti rubah, ia menerobos, yaitu 35, tetapi 5 dari mereka telah berhasil menerobos ke kerajaan raja. Oleh karena itu, jumlahnya telah menurun, hanya 3. 10. Keabadian biasa di bawah segel sama seperti sebelumnya, total lebih dari 400. Dalam hal kekuatan konvensional, itu dibagi menjadi 3 korps utama. Binatang buas dari binatang buas, jumlah total puluhan juta raksasa, seluruh pasukan binatang buas, total 8 binatang abadi yang disegel, lebih dari 130 binatang abadi biasa. Legiun warisan, jumlah total yang selamat adalah puluhan juta, semua jenis kapal perang lebih dari 1 juta, dan 6 abadi disegel, dan yang biasa abadi. Resimen tawanan, ada banyak bintang dan kapal kuat, hampir 150 juta kapal perang, dan 16 segel abadi. Lebih dari 160 adalah abadi biasa. Dan ini masih merupakan hasil dari orang-orang terbang, kecoa perak, dan mayat. Jika Anda menghitung kekuatan tersembunyi dari bagian ini, kekuatan seluruh legiun pengembara bintang akan lebih kuat. Dengan barisan seperti itu, kekuatan tempur komprehensif dari seluruh legiun pengembara bintang, bahkan jika tidak disebutkan dalam metamorfosis Super Yesuan, sudah sebanding dengan darah terlarang sebelumnya. Tetapi hal yang paling memuaskan bagi Yesuan adalah bahwa kali ini hanya butuh 1 tahun, dan sebenarnya ada 5 segel yang menerobos ke ranah Feng Wang. Dengan cara ini, bahkan jika dia dan King Niu segera meninggalkan larangan Phoenix, mereka melakukan perjalanan jauh. Pergi, Anda bisa benar-benar lega. 5 raja yang baru saja menerobos itu abadi, cukup untuk melindungi darah dari penjara. Tentu saja, strategi terbaik adalah dengan memberi merek titik lompatan koordinat antar bintang kedua di area terlarang darah, sehingga Yesuan dapat kembali kapan saja dan tiba di antara pikiran-pikiran itu. Tetapi pikiran semacam ini baru saja keluar, dan dia langsung ditolak. Dengan level gelar sistemnya saat ini, di bidang alam semesta yang sama, hanya 2 titik lompatan koordinat antar bintang yang dapat diberi merek. Sebelumnya, 1 telah diberi merek di bidang bintang Sangzi, dan hanya 1 tempat yang tersisa. Meskipun bidang bintang Phoenix sangat besar, ada lebih dari 800 bintang kehidupan, tetapi bagi Yesuan, itu masih hanya tempat tinggal sementara. Satu-satunya indikator titik lompatan koordinat yang tidak boleh disia-siakan di sini. Jatuh. Lihat Raja. Pada saat ini, Yesuan berdiri di kehampaan dan berdiri dengan bangga dan mandiri. Sosok yang keras setinggi 10 kaki itu menampakkan tekanan yang tak terlihat, dan di belakangnya berdiri sapi hijau. Dari waktu ke waktu, ia berjongkok di belakang buntut sapi dan menyemprotkan hidungnya. 6 mil manusia datang dari kejauhan di sekitar lapangan bintang Phoenix, dan di depannya berdiri berjajar, memegang kepalan tangan dan membungkukkan pinggang. Pada saat ini, apakah itu Yu Lingling dan Long Yao, 3 Gongjun yang baru saja mendapatkan penghasilan mereka, atau harimau bermata hitam dan bulan yang mengaum,
mereka adalah binatang terlarang dari pendapatan King Niu dari pasukan binatang buas. Bagi Ye Xuan, mereka semua yakin. Itu benar, mereka hampir tidak berdiri, tetapi mereka mendapat keberuntungan besar. Hanya setahun yang lalu, mereka hanya menutup bagian tengah keabadian, tetapi sekarang, sekejap mata telah menjadi segel. Semua ini, mimpi seperti mimpi nyata, tetapi mereka begitu nyata, mendesah, alami dan meyakinkan. Namun, di dalam lubuk hati nurani, kelima raja yang baru saja menerobos itu abadi, dan ada rasa malu di hati mereka, terutama 3 orang di Yuling. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan, tetapi kekacauan yang sebelumnya ditimbulkan oleh King Niu. Jelas, kelima orang ini khawatir, Ye Xuan tidak akan segera menembak, jika sapi biru berkata seperti biasa, memanen buah, membunuh mereka di tempat, mengambil kekuatan daging dan darah, memurnikannya. Menjadi sepotong darah raja yang disegel. Baiklah, jangan berpikir bahwa itu tidak berguna. Jika kamu benar-benar siap untuk mengeluarkannya, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendekati raja. Itu telah berubah menjadi kabut berdarah sejauh yang kamu bisa. Diam-diam menutup mata, Ye Xuan berbalik dan bergegas ke alam semesta yang lebih dalam di depan darah terlarang. Sapi tua dan rubah gajah menghancurkan raja, dan segera melakukan perjalanan sejauh tanah terlarang Phoenix. Berikan kamu 5 orang untuk dijaga. Ketika aku berharap raja akan kembali, kalian berlima masih di sini. Kalau tidak, jika terjadi pelanggaran Yang dan Yin, raja ini dapat meyakinkanmu bahwa kemanapun kamu melarikan diri, raja pasti akan membawamu keluar dan menghukum dirimu sendiri. Hei, kata-kata itu masih belum jatuh, sapi hijau dan rubah gajah sudah saling berteriak dan bergegasannya ada 2 tempat di langit berbintang tingkat menengah tempat sapi hijau mengetahui lokasi pastinya. Satu adalah larangan Phoenix terlarang, dan yang lainnya adalah tanah terlarang yang berjarak puluhan miliar dari darah terlarang. Dalam kesan sapi hijau, kekuatan keseluruhan tanah terlarang setara dengan larangan darah Phoenix. Ada juga 2 raja abadi, tetapi kedua raja itu abadi tetapi bukan burung, tetapi 2 rasio tembaga yang berani. Mongolia, tubuhnya sangat kuat. Namun, pesan-pesan intelijen ini telah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mengenai rincian 2 larangan bintang menengah dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada perubahan besar dalam rincian tanah terlarang. Kali ini, Ye Xuan dan King Niu membawa rubah gajah untuk meninggalkan bidang bintang Phoenix, dan tujuan yang akan dikunjungi adalah tempat terlarang ini. Namun, karena situasi saat ini dari larangan berbintang menengah yang kuat ini tidak dipahami, dan banyak bintang dari Legiun Pengembara berbintang di bawah Ye Xuan akan membutuhkan waktu untuk membaik. Oleh karena itu, kali ini, Ye Xuan dan King Niu tidak bermaksud untuk melarang permainan secara terbuka, tetapi seperti pertama kali pergi ke ladang bintang darah Phoenix, untuk menjelajah secara diam-diam, menunggu mesin untuk membunuh terutama. Meskipun situasi tanah terlarang Bimeng saat ini masih belum jelas, jika Anda merujuk pada perubahan besar dan kekuatan tanah terlarang dalam puluhan tahun terakhir, Anda pada dasarnya dapat menganalisis perkiraan kasar. Jika tidak ada kecelakaan, saat ini, setidaknya ada 4 hingga 5 raja yang abadi. Pada titik ini, Ye Xuan tidak peduli. Dewa saat ini sudah menjadi raja tingkat kedua dalam keadaan biasa, dan memasuki keadaan nyata konjak, dan berubah menjadi langit berbintang dengan tinggi 10 kaki, maka itu adalah raja tingkat ketiga. Jika perubahan konjak diaktifkan kembali dan perubahan ke-6 dilakukan, kekuatan puncaknya akan mencapai kesempurnaan abadi dari raja tingkat ke-9 yang abadi. Dapat dikatakan bahwa Kaisar sudah tak terkalahkan. Bimeng lebih kuat dari tempat terlarang. Selama 2 perunggu tahun yang sama tidak berada di alam besar, mereka naik ke alam Kaisar. Bagi Ye Xuan, tidak ada rasa takut sama sekali, dan tidak ada ancaman sama sekali. Hei, Mang. Di alam semesta hampa yang tak terbatas, seorang pria bergegas melewatinya, kecepatannya mencapai ekstrim, dan sekejap mata menghilang di ujung jarak. Ini adalah seorang pria, Ye Xuan dan King Niu, Xiang Huyu yang meninggalkan darah terlarang. Mili, Mang berwarna biru, tetapi itu adalah sapi hijau dengan tinggi 10 kaki. Dia sekarang adalah seorang Beastmaster buas. Dia berlari kencang dengan seluruh kekuatannya. Kecepatannya hampir mencapai ekstrim, ditambah teleportasi sesekali. Puluhan juta mil jauhnya dari langit berbintang, tertinggal. Karena ini, kali ini, Ye Xuan tidak memberikan kontribusi, tetapi mempersempit bentuk tubuhnya,
menjaga Zhang Sugai, duduk di belakang sapi hijau dan duduk bersila. Di bahu Ye Xuan, hidung panjang ungu dengan kalajengking seukuran telapak tangan ada di sana. Itu seperti rubah, orang ini hanya menunggu langkah pertama. Jika dia sendirian, kecepatannya pasti lambat untuk memanggil Ye Xuan dan sapi hijau tidak tahan. Oleh karena itu, kali ini juga cahaya Ye Xuan, dan itu dianggap sebagai hewan peliharaan di bahu Ye Xuan. Bersama-sama, saya menikmati kecepatan batas kekuatan penuh King Niu. Pergi jauh dari jalan terlarang, jarak puluhan miliar mil jauhnya, bahkan dengan kecepatan ekstrim sapi biru, butuh waktu setengah bulan untuk tiba. Ini, atau karena sapi hijau tahu posisi spesifik tanah terlarang, jika tidak, jika berada di langit virtual, waktunya lama dan mudah untuk menggeser arah tanpa disadari. Sudut offset dalam 1 hari dan 2 hari terbatas. 10 hari dan 8 hari, saya khawatir saya akan salah. Ini juga mengapa ada begitu banyak bintang terlarang dan terlarang di kekosongan langit yang hancur ini, tetapi tetangga di bintang yang lebih dekat saling mengetahui keberadaan satu sama lain, dan jaraknya jauh, sulit untuk memiliki persimpangan. Di mana itu? Pergi ke arah bintang Bimen, Ye Xuan tidak terlibat sebelumnya, dan King Niu, meskipun diketahui lebih dari 1000 tahun yang lalu, keberadaan tanah terlarang, bahkan lokasi spesifiknya jelas, tetapi itu hanya karena dia berada di tingkat yang sama dari tanah terlarang dewa dengan kepala binatang abadi. Saya tidak tahu bagaimana mendengarkannya. Mengenai rute berbintang ke ladang Montenegro, dia tidak pernah terlibat positif. Karena itu, sapi biru tidak dikenal karena daerah terlarang berbentuk bintang kecil lainnya di ladang bintang di sepanjang jalan. 1. Setelah meninggalkan Phoenix terlarang, ketiga orang itu meninggal selama 9 hari dengan kecepatan penuh. Jarak di depan tanah terlarang hanya 6 atau 7 hari lagi. Juga, pada saat ini, tempat terlarang berbentuk bintang kecil muncul dalam penglihatan 3 orang Ye Xuan. Belum lagi Ye Xuan dan Xiang Hu tercengang, bahkan sapi hijau cukup terkejut. Tempat ini masih jauh dari kota terlarang, dan butuh 6 atau 7 hari bagi raja untuk mengabadikan dan bertarung. Oleh karena itu, bahkan jika langit berbintang kecil ini dilarang, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kejutan. Namun, bagi Ye Xuan dan King Niu, larangan berbintang kecil ini belum banyak menarik perhatian. Jika diikuti oleh seluruh legiun pengembara berbintang, bahkan jika mereka hanya mengeluarkan pasukan kecil, mereka semua mungkin tertarik pada fakta bahwa legiun yang mulia biasa dikirim untuk meluncurkan penaklukan. Tapi sekarang hanya Ye Xuan, King Niu, dan Xiang Huyu. Sama sekali tidak perlu membuang terlalu banyak energi dan waktu. Langit berbintang kecil ini akan sepenuhnya dimusnahkan. Namun, binatang buas tidak diizinkan untuk melepaskannya. Para penguasa langit berbintang kecil umumnya disegel dan abadi, dan pada dasarnya tidak akan hanya satu. Bagaimanapun, ini adalah esensi dewa, yang dapat digunakan untuk memurnikan 22 segel Wang Baodan. Meskipun Ye Xuan sendiri belum menggunakannya. Namun, segel Wang Baodan di tangannya sekarang hanya 8, jadi ketika segelnya abadi, tembakannya masih tangan. Petik 2. Baiklah, sebenarnya, nafas raja, saat para dewa memanjang, Ye Xuan yang memutar mata, duduk di belakang sapi hijau, mengambilnya dan bergumam pada dirinya sendiri, dan cahaya di matanya langsung menyala. Di tanah terlarang kecil di depan tanah terlarang ini, dia menangkap nafas keabadian. Perasaan yang agak tidak stabil, jelas bahwa itu baru saja terobosan belum lama ini, tetapi masih dalam keadaan stabil. Sangat jelas, binatang buas tingkat raja yang baru diperluas ini hanyalah penyempurnaan jangka panjang dari penyempurnaan besar tingkat ke-9 yang abadi. Mungkin itu adalah kesempatan tertentu, sehingga berhasil menerobos alam dan menjadi yang ganas. Beastmaster, satu titik ini, dengan guntur samar langit berbintang kecil di depan tanah terlarang, itu juga dapat membuktikan. Kecuali, raja yang baru saja dipatahkan ini abadi. Di larangan berbintang kecil ini, ada 2 binatang buas yang menunggu jangka menengah. Ketiga sasaran itu semuanya adalah Zerg yang paling menyebalkan. Keduanya, tentu saja, tidak ada yang perlu dikatakan, dan ketika serangga menjijikkan semacam ini jika ditemui, Ye Xuan pada dasarnya tidak akan menyimpannya, dan yang diburu harus diburu. Sapi tua, ketiga gol itu, semuanya diserahkan kepadamu. Mengangguk pelan, Ye Xuan membanting sapi muda itu ke tubuh, dan berkata, 3 cacing, 2 disegel di tengah semester,
satu baru saja menerobos ke tingkat pertama raja, memberimu waktu 1 jam. Hei, Ye Xuan tumbuh dan berjalan menjauh dari punggung sapi hijau dengan seekor rubah berjongkok di bahunya. Yang terakhir menjerit dan seluruh sosok itu menghilang seketika. Ketika muncul lagi, ia sudah berada di depan ribuan mil. Di luar langit berbintang kecil ini berada di dalam wilayah terlarang. Begitu muncul, sosok itu telah meroket ke raksasa setinggi 100.000 kaki, sisi pembunuh dan mendominasi terungkap. Dari 3 tujuan, keduanya tidak terlihat di tengah-tengah segel, bahkan jika mereka membiarkan pihak lain melarikan diri untuk sementara waktu, mereka tidak akan terbang. Dan, yang lainnya adalah langkah pertama, meskipun baru saja menerobos, bahkan wilayahnya belum sepenuhnya stabil, tetapi orang-orang tetaplah raja, belum lagi kemampuan kultivasi King Niu sendiri, tetapi itu baru terobosan lebih dari setahun yang lalu. Langkah pertama raja lebih kuat dari cacing ini, tetapi jika pihak lain putus asa untuk melarikan diri, sapi hijau tidak dapat benar-benar menjamin untuk membunuh dalam waktu 1 jam. Tetapi orang tua ini sudah mati di hadapannya, karena Ye Xuan berkata akan memberi waktu 1 jam, jika tidak dilakukan, saya khawatir wajah sapi tua itu harus memerah selama beberapa hari. Karena alasan ini, King Niu bergegas ke masa lalu untuk pertama kalinya sebelum pihak lain menyadarinya. Ketika muncul, ia segera mengunci sosok Raja Zerg, dan meninggalkan kukunya. Void, jangan ragu untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Hei, booming! Kuku ini melangkah dan menuangkan semua kekuatan ke dalam sapi biru. Itu adalah pukulan penuh dari raja yang kuat. Gelombang teroris yang tak terlihat menyapu, dan kekosongan itu terkejut dan bergemuruh. Raja Zerg yang telah terkunci dalam napas tiba-tiba berseru, dan siulan di mulut baru saja keluar, dan tiba-tiba dia berhenti. Meskipun telah memasuki wilayah raja, ia baru saja menerobos, dan kultivasinya tidak stabil. Itu bukan lawan King Niu. Pada saat ini, itu bahkan merupakan serangan diam-diam oleh banteng hijau. Tiba-tiba itu adalah pukulan penuh, bahkan tidak di bawah pertahanan, bahkan sudah terlambat untuk menghindarinya. Petik 2. Ledakan. Goncangan. Ledakan langit datang, tubuh Raja Zerg, seluruh tubuh daging meledak dalam sekejap, berubah menjadi kabut hijau berdarah, dan itu sudah jauh, dan itu sudah diterbangkan oleh sapi hijau. Kekuatan tak terlihat dari kecoa, terbungkus di dalamnya, dipadatkan menjadi massa yang ditelan ke dalam perut. Hei, dan, pada saat yang sama, ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kehampaan. Binatang buas dan zerg yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang berbintang kecil ini semuanya berteriak dan melarikan diri. Yang paling mencolok adalah kedua segel itu abadi. Di hadapan seekor sapi muda yang telah menstabilkan kerajaan raja, mereka bahkan tidak melawan sama sekali. Darah dan tubuh telah berkurang hingga sekitar 100 kaki. Dua vektor aliran yang sangat cepat, terbagi dari kiri dan kanan, melarikan diri jauh dari kehampaan di luar tempat terlarang. Sangat disayangkan bahwa meskipun segelnya kuat, kecepatannya tidak lambat, tetapi di hadapan raja yang kuat, itu hanya lelucon. Petik 2. Hei, sapi hijau itu menjerit di leher, dan bentuk tubuhnya bergoyang dan bergoyang. Sekejap mata pergi ke sisi kiri kehampaan. Kuku itu menguntit cacing-cacing di arah ini, dan menelan darah tubuh. Setelah perut, sekali lagi, saat berikutnya telah mencapai sisi terjauh dari kekosongan di sisi kanan. Hei, petik 2, suara siulan putus asa datang, dan sekte terakhir dari tanah terlarang bintang kecil itu hancur. Waktu daun suan untuk King Niu adalah 1 jam, tetapi serangan diam-diam lelaki tua itu yang kurang ajar dan tak tahu malu membuatnya mudah untuk menghitung pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari kerajaan yang sama. Jadi, di akhir perang, jangan katakan 1 jam, bahkan dupa setengah kolom tidak akan berhasil. Bagi King Niu, ini jelas merupakan hasil yang luar biasa dan layak untuk dipamerkan. Setelah lelaki tua itu mengakhiri pertempuran, dia dengan puas menjilati buntut sapi di belakang stok, dan melompat ke Ye Xuan di depannya, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 3 tenda yang dikompresi oleh Zerg. Ye Xuan meliriknya dengan tatapan menghina. Dia melambaikan 3 darah kanopi langsung ke dalam tubuh dan mengirimkannya ke Shen Nongding, bahkan ketika dia mulai memurnikan darahnya. Hanya dalam selusin napas, 3 binatang buas itu terkondensasi dan selesai dengan botol kecil, yang disimpan dengan benar di gua tertutup di bagian bawah gunung berapi di area pusat pada. Setelah pemurnian gila-gilaan dari semua tingkatan baodan, darah binatang buas di tangan Ye Xuan telah kosong,
hanya menyisakan 4 Raja Darah, dan sekarang, dengan panen ini, darah rajanya telah mencapai 5, cukup untuk memurnikan 23 tingkatan dan, ini. Selain itu, digunakan untuk memurnikan noda darah dan kelas 20 dan kelas 2, ada juga 2 cadangan. Namun, meskipun 5 Raja Darah telah mampu melakukan pemurnian dan kelas 23, tetapi Yesuan tidak bermaksud untuk memulai sekarang, karena kelima dapat dibuka, tetapi memurnikan 23 dan tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki 1. Dan jika koleksi 10 Raja Darah dan pemurnian, maka 23 tingkatan terakhir dan, ada lebih dari 67% peluang, dapat memiliki 3. Bagaimana? Apa yang penting? Sekarang sistem pemurnian terlalu tidak ekonomis, bagaimanapun, tidak terburu-buru untuk digunakan, ia memutuskan untuk membuat 10, dan bahkan lebih dari darah raja, dan kemudian memurnikan. 2. Menghormati segel, seorang raja, kekuatan tempur tingkat tinggi di tanah terlarang kecil ini telah habis, meskipun ada sejumlah besar zerg dan binatang buas, bahkan lebih dari selusin abadi, tetapi Yesuan tidak tertarik dengan ini. Begitu sosok itu jatuh di punggung sapi hijau, dia memerintahkan untuk membiarkannya pergi dan melanjutkan perjalanan, juga pada saat ini, sosok itu menyusut menjadi hanya ukuran kecil, seperti hewan peliharaan seperti rubah di bahu Yesuan, tetapi tiba-tiba terdengar. Kepala, orang tua, aku mencium atmosfer kristal yang unik dari bintang yang ditinggalkan di langit di depan sisi kanan. Aku belum pernah menemukannya sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu memiliki nilai. Saat dia berkata, rubah gajah telah mengangkat cakar kanan kecil, menunjuk ke sisi terjauh dari sisi kanan langit. Hei, di sana, penyimpanan kristal yang tidak diketahui ini tampaknya tidak kecil, dengan perasaan, orang tua. Saya pikir mereka mungkin memiliki efek pada para prajurit di 4 kelompok kinetik. Oke, mendengar wacana ini, bentuk tubuh Yesuan tiba-tiba mandek, dan suara kengerian keluar dari mulutnya, dan dia berbalik untuk melihat ke arah jari gajah. Sebenarnya, saat ini, dia tidak terlalu percaya pada kata-kata di mulut rubah gajah. Dia tidak percaya bahwa ada beberapa kristal misterius yang tidak dikenal di bintang yang ditinggalkan di arah itu, tetapi tidak mempercayai ini. Kristal dapat efektif melawan pasukan Void. Ini juga terlalu pintar. Tepat setelah meninggalkan ladang bintang darah Phoenix, saya menemukan sumber daya kultivasi yang cocok untuk evolusi darah dari 4 kelompok energi kinetik. Ini luar biasa, positif. Ketika hatinya melintas melalui pikiran ini, pikiran Yesuan juga membunyikan perintah sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, menemukan kristal sumsum misterius. Apakah itu segera dikumpulkan? Kristal Kalsedon, Yesuanyi, tanpa sadar melihat basis data informasi yang baru saja diperbarui karena sumber daya ini, dan langsung mengirimkan informasi yang relevan tentang kristal sumsum misterius, dan dengan tenang meninjaunya, di bawah. Untuk sesaat, matanya bersinar dalam sekejap, tanpa ragu-ragu, dan tubuhnya bergoyang, bergegas menuju bintang terbengkalai yang telah terkunci di depan sistem. Panggil. Panggil. Suara lemah dari suara patah, mata Yesuan dan King Miu, saat kaki depan dan belakang tiba di sebuah bintang terlantar, dan kaki alam semesta hanya sekitar 1000 mil jauhnya dari bintang itu. Petik 2. Kepala, apakah hidungmu lebih baik daripada roh anjing? Bentuk tubuh kalajengking itu hanya stagnasi, dan rubah gajah di bahu Yesuan menggeliat aneh. Ada terlalu banyak bintang terlantar di daerah ini, dan ada ribuan dari mereka di kejauhan, dan dia hanya menunjuk ke jarak ini di kejauhan, hanya menunjuk ke arah umum, tidak menunjukkan bahwa ini adalah bintang terlantar di depannya, tetapi Yesuan tidak perlu bertanya sama sekali, dan sosok itu langsung ada di sini. Jelas bahwa bintang terlantar dengan endapan kristal misterius telah diidentifikasi. Keterampilan semacam ini dapat dibandingkan dengan rubah gajah yang mengklaim memiliki sepertiga dari darah tikus pemburu harta karun. Tidak mengherankan bahwa dia akan memiliki kekurangan seperti itu saat ini. Yesuan secara alami tidak dapat mengatakan hal-hal tentang sistem menelan tubuh. Itu hanya dapat dibalik tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dengan lambaian tangan, akan ada kekuatan tak terlihat pada saat itu, dan itu akan ditinggalkan di depan jalan. Kelahirannya diselimuti. Dentuman, dentuman, tahan. Suara gemuruh yang terus berlanjut datang seketika, dan seluruh bintang yang ditinggalkan itu langsung diledakkan oleh kekuatan agung ini, diikuti oleh tenda ungu hijau, dan sejumlah besar kristal ungu hijau berhamburan dari inti bintang-bintang itu. Keluar, terbang di kehampaan. Oh, ada begitu banyak.
Melihat pemandangan ini, bahkan Ye Xuan sangat terkejut. Dia menghela napas dingin dan kemudian ragu-ragu. Dia melambaikan semua kristal sumsum yang indah yang tersebar di seluruh gelombang, terbungkus dalam kekuatan yang tak terlihat. Terjebak ke alam semesta kehampaan. Apakah, dalam ukiran itu, Ye Xuan dan King Niu, Siang Hulu semuanya tercermin dalam warna ungu. Kristal di depan langit seperti meteor kecil. Setidaknya ada ratusan juta kubus, besar dan kecil, dan warnanya dalam dan dangkal. Di antara mereka, ada lebih dari 1000 meter kubik, yang merupakan warna ungu tua. Kemurnian tertinggi dari kristal kalsedon ungu. Panggil, dengan lambaian Ye Xuan sekali lagi, 1000 kubus ini, kristal kalsedon ungu dengan kemurnian tertinggi, dikumpulkan di kotak ruang angkasa, dan dikirim ke dunia abadi. Sumber daya semacam ini sangat langka. 1000 kubik kristal inti giok ungu ini adalah inti dari semua kristal inti misterius. Tidak dapat dengan mudah disia-siakan, dan pasti akan berguna di masa depan. Dalam jumlah besar yang tersisa dari kemurnian, warna ungu dan biru juga berbeda dalam ratusan juta meter kubik batu giok dan kristal giok, dan Ye Xuan bermaksud untuk memberikan semua tulang dan otak kepada puluhan juta tentara dalam Perang Void. Telah dikatakan sebelumnya, seperti rubah, ia memiliki intuisi, yaitu, kristal misterius yang tidak diketahui ini, harus dapat memiliki efek pada kekosongan dari 4 kelompok kinetik perang utama. Ini tidak dikatakan dengan santai, dan keterus-terangan semacam ini juga berdasarkan bukti, dan terkait dengan semacam kemampuan bakat dari darah perburuan harta karun. Meskipun demikian, rubah gajah hanya berspekulasi, tidak yakin, ia bahkan tahu nama kristal misterius ini. Pada titik ini, sistem fagositosis Ye Xuan jelas lebih kuat. Ia belum pernah menyentuh kristal ini sebelumnya. Informasi dalam basis data informasi sistem kosong, tetapi sekarang, setelah dihubungi, sistem akan menguraikannya, tidak hanya mengetahuinya. Nama kristal sumsum misterius ini, bahkan efek utamanya, tercatat secara rinci dalam basis data informasi sistem, ROOT. Menurut pengenalan sistem, kristal sumsum misterius ini memang merupakan energi terbaik untuk evolusi darah pasukan Void, dan pembentukannya terkait dengan pembentukan alam semesta, dan kekosongan metlar berongga yang lahir di kehampaan. Dalam nada yang sama, dapat dikatakan bahwa dengan panen ini, sejumlah besar kristal giok suci pasti dapat membuat puluhan juta prajurit kekosongan dalam Perang Void, semuanya menjalani evolusi berdarah seperti transisi seperti kehidupan. Setelah evolusi ini selesai, kekuatan Perang Void akan sangat ditingkatkan. Bagi Ye Xuan saat ini, itu sudah menjadi pembunuh besar iga ayam, dan sekali lagi akan berada di panggung besar dengan penaklukan dan pertumbuhannya. Siu, dengan kegembiraan hatinya, Ye Xuan melambaikan tangannya dan langsung menghancurkan perang kekosongan dalam 4 pertempuran utama dari dunia abadi, tergantung di atas alam semesta dalam kehampaan. Hei, virtual, dalam pertempuran udara, La Caigang baru saja berkorban. Dari dalam perang, ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya, penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Bahkan Ye Xuan agak terkejut karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ngomong-ngomong mereka begitu bersemangat, mereka baru saja mendapat suntikan darah dengan seluruh pasukan. Sangat jelas, puluhan juta prajurit dalam perang itu begitu bersemangat sehingga mereka mencium atmosfer unik dari ribuan kubus batu giok yang tak terhitung jumlahnya di depan. Hanya, berdasarkan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kristal sumsum misterius ini memiliki efek yang mencolok pada evolusi darah para prajurit daun. Xuan tidak ragu-ragu, dan melambaikan tangannya secara langsung. Dalam sekejap, ratusan juta meter kubik kristal giok suci yang tergantung di depan langit semuanya dikirim ke simpul sarang Perang Void. Pada saat berikutnya, semua simpul sarang dalam pertempuran, terdengar suara mencicit samar, dan seolah-olah ada ulat sutra yang tak terhitung jumlahnya, memakan daun murbei, dan itu masih merupakan pencarian makan yang gila. Ketakutan hidup selangkah lebih lambat dari yang lain, dan itu akan makan lebih sedikit. Hei, sudah berapa lama kamu lapar untuk para prajurit ini? Bagaimana perasaanmu seperti serigala lapar yang baru saja turun gunung? Apakah ini terlalu tidak manusiawi? Suara pencarian makan yang gila dalam pertempuran, sapi hijau dan kecoa di pundak Ye Xuan tiba-tiba menjadi aneh, dan sapi tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi rubah. Itu berjongkok, berkata Ye Xuan Yuan sangat tak tertandingi, dan matanya lurus. Jika kamu tidak melihat orang ini yang telah memberikan kontribusi besar untuk ini,
berani mengatur kepalanya sendiri, Yesuan bukanlah orang yang baik untuk memotongnya. Meskipun ada puluhan juta pasukan yang sia-sia di Line, tampaknya itu belum dilengkapi dengan energi untuk evolusi darah mereka untuk waktu yang lama, jadi sulit untuk menangkap satu, dan semuanya tertegun. Tetapi kali ini, Yesuan, otak tulang-tulang, dikirim ke semua simpul sarang lebah di aula pertempuran. Tampaknya ada beberapa kristal, jumlah totalnya adalah ratusan juta meter kubik, yang didistribusikan secara merata. Setiap prajurit dapat dibagi menjadi setidaknya 10 kubus. Namun, kristal sumsum misterius itu sangat keras, jika tidak, itu tidak akan efektif untuk pasukan Void. Sumber daya semacam ini, bahkan jika itu adalah pasukan, hanya dapat dimakan seperti ulat sutra, dan 10 kubus itu jelas tidak dikonsumsi dalam waktu singkat. Terlebih lagi, setelah makan berakhir, seluruh kelompok pasukan harus tertidur bersama dan mulai mengembangkan darah. Oleh karena itu, menunggu untuk melihat efek akhirnya di tempat, jelas tidak ada drama. Begitu memikirkan hal ini, Yesuan tidak ragu-ragu, segera melambaikan tangannya, langsung menuju ke medan perang virtual menuju dunia abadi, lalu kembali ke punggung sapi hijau, pergilah, dilarang, terus mulai. Hei, sapi hijau meraung, dan sosok itu langsung terbanting keluar. Sekejap mata sudah ribuan mil jauhnya. Bagaimanapun, itu adalah raja yang kuat dari raja, dan kekosongan ratusan juta mil tidak lagi menjadi masalah. Petik 2. Kepala, kamu, apakah kamu terlalu cemas? Pada saat ini rubah gajah di bahu Yesuan cemas lagi dan lagi, kita sepertinya belum pergi, hanya di tempat itu, ada sesuatu yang lebih baik. Raungan, sapi hijau menggeliat hidung, dan keempat kuku menghantam kekosongan, dan rem tiba-tiba datang. Petik 2. Orang tua, apakah kamu sengaja? Bicaralah dan bernapaslah. Yesuan terdiam, dan menutup mata, dan kakinya sedikit lemah. Ketika sapi hijau jatuh dari kepalanya, dia bergegas ke ruang kosong yang baru saja pergi, pendek. Setelah napas pendek, ketiganya telah kembali ke titik semula, sekali lagi berjongkok di kekosongan alam semesta di depan bintang yang meledak. Katakanlah, apa saja hal baik yang ada di sana? Di mana? Suan mengangkat tangannya dan langsung mengencangkan rubah gajah dari bahunya dan melemparkannya ke depan kehampaan, wajahnya sangat tidak menyenangkan. Petik 2. Tunggu sebentar, napasnya agak aneh, ada aroma yang sangat unik, dan itu bukan bau tubuh, tetapi indera penciuman tingkat jiwa. Sosok rubah kecil itu berguling beberapa putaran di kehampaan, dan setelah berdiri dengan kokoh, ketika terbang di sekitar kekosongan ruang sekitarnya, saat terbang, sambil masih menggoyangkan hidungnya, kata-kata di mulutnya bahkan lebih aneh dan aneh. Petik 2. Indera penciuman di tingkat jiwa. Apa aroma uniknya? Suan mendengarkan kabut, tanpa sadar mengerutkan kening, bagaimana mungkin Master Bintang tidak mencium bau. Masih ada satu kata yang tidak dia katakan, itu bukan hanya dia, tetapi bahkan sistem menelan tubuh, tampaknya tidak ada reaksi. Kali ini, Yesuan tidak bisa tidak berpikir bahwa itu mungkin masalah seperti hidung rubah, atau intuisi. Bagaimanapun, sistem fagositosis tubuh tidak merespons. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Yesuan sangat bergantung padanya. Petik 2. Hei, ya, Xiao Hua, aku khawatir kamu salah kali ini. King Niu juga mendongak dan mendengus dengan napas lega. Dia mendengus dan berkata, hidung raja juga sangat spiritual. Ketika ada begitu banyak sapi dan wanita cantik, mereka menutupi mata mereka dan bergoyang dari depan. Mereka tidak pernah membuat kesalahan. Sebuah kuasi. Suan terdiam, dan matanya berubah menjadi mulut yang tebal. Tampaknya sapi mati ini masih sedikit sedih tentang masa lalu. Saya tidak bisa memikirkan banteng-banteng dan wanita-wanita cantik itu, mereka semua kesal. Cantik, pasti cantik. Aku sudah mencium aroma sapi tua. Ini adalah kecantikan dari kecantikan. Ia dapat menghasilkan efek langsung pada tingkat jiwa. Aroma yang indah ini telah lama luar biasa. Pada saat ini juga rubah gajah yang terbang ke kiri belakang langit tiba-tiba berteriak kegirangan, dan sosok itu langsung berubah menjadi manusia terpencil seperti kilat, menghadap jutaan mil jauhnya darinya. Bintang-bintang yang ditinggalkan bergegas untuk pergi, di bintang-bintang yang ditinggalkan ini, kepala, sapi dua raja, ada seorang wanita cantik yang terkubur di dalam. Hei, petik 2, bunga kecil, kau berdiri. Ketika aku mendengar bahwa ada seorang wanita cantik,
Respon dari sapi hijau itu sebenarnya lebih cepat daripada Ye Xuan. Segera, dia berteriak dan melihat ke atas. Suara burdok baru saja dimulai, dan sosok itu telah menghilang. Itu adalah teleportasi langsung, yang muncul di depan rubah gajah. Kekosongan. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Di bawah kaki belakangnya, rubah gajah yang berlari ke arah itu langsung dihantam oleh lembu hijau itu, dan teriakannya terus berlanjut, dan bentuk tubuhnya terbalik. Petik 2. Hei, kamu bunga kecil, ini adalah Raja Sapi, apa yang membuatmu bersemangat? Satu kaki akan terbang seperti rubah, tetapi sapi hijau itu tidak akan tinggal dalam waktu setengah menit, sementara mulutnya berjongkok, dan sekali lagi berteleportasi, setengah bunga itu telah muncul di langit di atas bintang yang ditinggalkan itu, dan orang itu berdiri. Kuku-kukunya terbanting ke bawah. Boom, suara ledakan, bintang-bintang terbengkalai yang lebih masif langsung meledak. Sekelompok kecemerlangan terang dari inti bintang yang memecah bintang, bergegas ke sisi kanan kehampaan. Itu, jelas merupakan sekelompok kristal sum-sum misterius. Tidak ada titik ungu. Itu adalah kristal cian paling murni. Itu tidak besar, hanya persegi yang bulat dan panjang. Dan kecantikan yang dikatakan Xiang Hu, tentu saja tidak mungkin merupakan kecantikan bodoh dari kesalahpahaman sapi biru. Itu jelas seorang wanita manusia, mengenakan rok biru dan biru, separuh bahu kiri telah hilang, tubuhnya juga memiliki banyak bekas luka, benang pakaiannya berlumuran darah, tetapi secara umum, tubuhnya tetap utuh. Sayangnya, wanita yang telah disegel di dalam sepotong kristal giok misterius ini jelas telah jatuh, dan sebagian besar dari mereka telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung. Hei, melihat sepotong kristal sum-sum misterius ini, dan wanita manusia yang disegel di dalam kristal sum-sum, sapi biru yang awalnya bersemangat meningkatkan amarah dan kemarahannya, mengungkapkan rasa putus asa yang mendalam. Bagaimana tiba-tiba menjadi manusia? Sial, tidak ada sudut di kepala, lubang hidung lebih kecil dari lonceng tembaga. Sungguh jelek, wanita yang begitu memukau, baik dari segi penampilan, bentuk tubuh, maupun jenis temperamennya, pasti dapat bersaing dengan rawa leluhur dan rubah berekor 9, tetapi sekarang mereka begitu jelek, begitu indah secara estetika. Pemandangan itu, hawa dingin di punggung Ye Xuan membuat orang tercengang. Risiko, segera di bawah dorongan hati, aku menembak lelaki tua itu di tempat. Petik 2. Hei, petik 2. Oh, pada saat inilah kekejaman Ye Xuan di dunia abadi tiba-tiba terguncang hebat tanpa peringatan. Situasi ini telah muncul 2 kali sebelumnya, dan rubah berekor 9 dan burung phoenix ketika harta surgawi wanita surgawi ditemukan, semuanya sama. Dengan pemikiran ini, hati Ye Xuan tiba-tiba tergerak, dan suaranya berteriak, bukankah itu sangat pintar? Mungkinkah itu mengenai yang lain? Jika demikian, wanita yang disegel dalam kristal giok misterius ini adalah wanita misterius 9 hari. Atau, peri Zixia, panggil, mulut, seruan itu terdengar, dan gerakan Ye Xuan tidak mengalami sedikit pun penundaan. Ketika dia melambaikan tangannya, dia ingin mengepulkan asap dari dunia abadi, tergantung di depannya di langit, naik tertiup angin dan berubah menjadi merah muda setinggi 100 kaki. Milo, regangkan perlahan. Petik 2. Tuan, aku adalah gadis misterius. Pada saat yang sama, dari Baizang Baoluo yang merah muda, suara wanita yang sangat lembut dan samar-samar berteriak, juga menyebar dengan tenang, beberapa saudari masih tidur, tidak bangun, tetapi wanita misterius itu merasakan napas harta karun pendahulu, sehingga sumber spiritual dari tidur itu tiba-tiba terbangun. Gadis misterius 9 hari, sebenarnya kamu, spekulasi kepala itu akhirnya dikonfirmasi, dan hati Ye Xuan terkejut, dan fajar pun cerah. Petik 2. Hei, sebelum dia selesai berbicara, sapi hijau di samping itu bersemangat untuk melihat ke atas ke burdok, dan berteriak pada buntut sapi, dan bergegas ke Ye Xuan, oh, kamu bisa melakukannya, kamu tidak bisa menganggapnya seperti sapi tua itu. Juga, mulut ini, sebenarnya menyembunyikan keindahan di jura, trik ini, sapi tua itu tidak menyangka tahun itu. Berguling, Ye Xuan mengeluarkan simpul gas, menendangnya keluar, dan sapi biru yang menjilati wajahnya dan berjongkok di sampingnya langsung terbang. Dan kemudian setelah mengalihkan pandangan kosong, dia menyapu ke depan langit di langit. Setelah sedikit memanjakan, dia kemudian bertanya, wanita misterius, rubah berekor 9 dan Dewi Phoenix sebelumnya dapat menggunakan beban kehidupan sebelumnya untuk membentuk tubuh dunia ini. Apakah kamu sama? Jika demikian,
Kamu dapat menggunakan bintang ini untuk membantumu bergerak maju. Harta karun pendahulu di kehampaan disingkirkan. Tidak perlu bagi Tuan untuk mengambil gambar, meskipun wanita misterius itu hanya memiliki satu sumber spiritual, tetapi itu adalah harta karun kehidupan lampau, dan masih ada induksi timbal balik. Jika tidak, bakat tidak akan tiba-tiba bangun terlebih dahulu. Di bawah luo merah muda, yang membentang tertiup angin, suara kata-kata wanita misterius 9 hari itu sekali lagi terdengar, Tuan hanya perlu melihatnya. Jika tidak ada masalah lain, wanita misterius itu sekarang akan mengambil kembali harta karun masa lalu dan membangun kembali dunia ini. Tubuh nyata, Xuan mengangguk, tiba-tiba hatinya tergerak, tanpa sadar berkata, iya, rubah berekor 9 sebelumnya dan Dewi Phoenix dari harta karun bintang masa lalu telah melihat Tuhan, banyak cacat, tetapi meskipun demikian, mereka membentuk kembali setelah kehidupan saat ini, kultivasi kekuatan telah langsung kembali ke keabadian. Melihat bahwa harta karun pendahulu Anda memiliki bekas luka, tetapi hanya lengan bahu yang setengah menggantung yang hilang, dan seluruh harta karun juga disegel dalam sepotong kristal sumsum misterius. Meskipun telah mengalami tahun-tahun yang tak berujung, kehilangan energi dalam tubuh harta karun itu seharusnya sangat terbatas. Petik 2. Jadi, begitu Anda telah membentuk kehidupan ini dengan pendahulu ini, saya tidak tahu seperti apa rasanya dapat mencapai kekuatan setelah selesai. Mengenai masalah ini, Yesuan sekali lagi kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa berat pendahulu Tianhu berekor 9 dibentuk menjadi tubuh nyata, dan itu diperbaiki sebagai kekuatan, bahkan jika itu bukan puncak tertinggi di masa lalu, tetapi setidaknya itu dipulihkan. Raja dan Kaisar abadi, masih tidak ada masalah. Hasilnya adalah dia sangat terdiam, hanya abadi biasa. Dan, kali ini, harta karun pendahulu wanita misterius 9 hari itu begitu sempurna. Setelah mengingat masalah ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba melahirkan harapan baru. Kesetiaan kaisarlah yang dapat menambah lebih banyak kaisar dan bahkan kaisar. Itu benar-benar penting bagi Yesuan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pertumbuhan cepat seluruh legiun pengembara bintang. Oleh karena itu, begitu masalah ini mungkin, dia tidak akan dapat memperhatikan dan memberikan harapan yang tinggi. Harta karun pendahuluku memang masih utuh, tetapi ketika perang itu terlalu banyak dikonsumsi, sebelum dewa jatuh, harta karun itu terluka, jadi meskipun itu membentuk kembali tubuh sejati dunia ini, begitu berhasil, itu tidak akan diperbaiki. Itu hanya biasa dan abadi, tetapi tidak terlalu kuat. Di tengah warna, kata-kata wanita misterius 9 hari terus terdengar, menurut perkiraanku sendiri, jika tidak ada kecelakaan, itu harus disegel di sekitar yang abadi, dan masih ada jarak tertentu dari raja. Hanya menunggu, ini juga, terlalu lemah. Setelah mendengar hasil ini, Yesuan kecewa lagi. Kepada asap, Luo telah menyegel total 7 sumber spiritual kuno dan mempesona, menghitung wanita misterius 9 hari, dan sekarang 6 sumber spiritual telah terbangun. Tetapi, sebenarnya, dengan meningkatnya asal-usul spiritual Bao Luonei, kejutan hati Yesuan secara bertahap memudar setiap kali sumber spiritual baru terbangun. Saya masih ingat bahwa ketika mayat-mayat itu terbangun, setelah membentuk kembali tubuh sejati dunia ini, hanya setengah langkah untuk memperbaiki kekuatannya, tetapi Yesuan sangat terkejut, sebagai ketergantungan yang besar, bahkan seperti gunung. Dan, sekarang, wanita misterius 9 hari yang baru saja bangun, sekali menemukan kembali tubuh sejati dunia ini, kultivasinya adalah kekuatan, dan bahkan akan langsung kembali ke keabadian, tetapi bagi Yesuan, kekuatan semacam ini telah menjadi iga ayam, dan bantuannya hampir cukup lemah untuk diabaikan. Meskipun ini agak tidak bisa berkata-kata, tetapi, dari sisi lain, itu juga menunjukkan bahwa kultivasi Tuan sendiri terlalu cepat, jadi itu juga hal yang membahagiakan. Berpikir seperti ini, perasaan depresi Yesuan banyak menghilang, berbisik pelan, menggelengkan kepalanya lagi dan menertawakan dirinya sendiri. Pemiliknya sendiri sudah dalam keadaan sekarat. Setelah pemulihan wanita misterius itu, kekuatan perbaikannya terlalu lemah, dan dapat dimengerti untuk membantu pemiliknya. Dapat dimengerti, ketika Yesuan menghela nafas, kubah merah muda di depannya, sekali lagi, suara lembut wanita misterius 9 hari, namun, Tuan meyakinkan bahwa ketujuh saudara perempuan kita semuanya kuno dan kuat di kehidupan lampau, meskipun kehidupan sekarang terlahir kembali, diperbaiki karena kekuatannya telah turun terlalu banyak, tetapi setelah membangun kembali tubuh aslinya, begitu dipulihkan,
peningkatan alam masih sangat cepat. Petik 2. Dan, jika tidak ada kecelakaan, itu pasti akan dapat memasuki kembali puncak masa lalu dan kekuatan kuno, tetapi itu akan cepat atau lambat. Jika pemiliknya membutuhkan bantuan yang kuat sekarang, saudara perempuan Zixia, yang belum pulih dari 7 saudara perempuan, mungkin dapat mengejutkan pemiliknya. Bagaimana cara mengatakannya? 1. Mendengar ini, momen Yesuan menyala, dan dia bertanya dengan sedikit cemas. Perang pada tahun itu sangat sengit, dan di antara sumber pengetahuan spiritual ini dikumpulkan dari Baoluo, 7 saudara perempuan kita, beberapa di antaranya bahkan tidak saling bertemu. Jadi, ketika Dewa 7 saudara perempuan itu jatuh, mereka hampir tidak pernah bersama, dan bahkan dalam waktu, ada perbedaan. Hanya aku dan saudara perempuanku Zixia, sebelum perang pada tahun itu, awalnya adalah saudara perempuan terbaik, dan ketika kami berdua jatuh pada tahun yang sama, kedua saudara perempuan itu bertempur bersama untuk melawan musuh. Petik 2. Jatuhnya saudara perempuan Zixia masih di depan wanita misterius itu, dan alasan mengapa harta karun wanita misterius itu sebelumnya telah rusak adalah karena dapat digunakan untuk membentuk kembali tubuh sejati saat ini, dan kekuatannya hanya dapat dikembalikan ke masa depan. Itu karena pada tahun yang sama, setelah saudara perempuan Zixia jatuh, wanita misterius itu menggunakan sumbernya sendiri untuk sepenuhnya menyegel harta karunnya yang terbelakang. Pada saat jatuh, harta karun saudara perempuan Zixia tidak hanya diawetkan, tetapi juga tanpa bekas luka, karena dia diserang oleh musuh dalam pertempuran dewa, dan rohnya menghilang dan menghantui, bahkan di dalam harta karunnya yang tersegel, ada satu jiwa yang tersisa ada. Jika Anda dapat menemukan harta karun Zixia yang digunakan oleh wanita misterius itu untuk menggunakan sumbernya untuk menyegelnya, sumber spiritual saudara perempuan Iparsia Luo akan bangun dan melahap roh yang berduka di kehidupan sebelumnya. Kemudian pinjam berat badan pendahulu untuk membentuk tubuh yang sebenarnya. Itu diperbaiki menjadi kekuatan, setidaknya itu akan dikembalikan ke dunia abadi Kaisar, dan itu mungkin tidak terlalu jauh dari keabadian Kaisar. Apakah ada hal yang begitu baik? Setelah kata-kata wanita misterius 9 hari itu, Yesuan hampir melompat di tempat dengan kegembiraan, dan wajahnya sudah penuh dengan kegembiraan dan humor. Suasana hati dan keadaan seluruh orang itu dingin dan biasa-biasa saja. Jarum darah ayam. 1. Sambil mengayunkan tangannya, dia tidak sabar untuk bertanya kepada wanita misterius 9 hari di Ping Bao Luo, cepat segel harta Zixiamu, dan koordinat bintang-bintang tersembunyi diucapkan. Kalian 7 saudari sekarang adalah salah satu darinya, dan Tuhan harus membantunya menemukan harta masa lalu sesegera mungkin. Pemiliknya sedang terburu-buru. Pada hari-hari itu, alasan mengapa wanita misterius itu tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi sumber bawaan harta kekaisaran yang akan jatuh, tetapi juga untuk sepenuhnya menyegel harta lengkap saudara perempuan Zixia, dan untuk melewati induksi musuh yang kuat, dan mengirimnya ke tempat yang jauh untuk bersembunyi. Hari ini, oleh karena itu, bahkan jika tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, pendahulu saudara perempuan Zixia sama sekali tidak bersalah. Aku merasakan makna cemas dari hati Yesuan. Dalam Baoluo merah muda, yang terbentang di langit di depan langit, suara wanita misterius 9 hari itu samar-samar mengungkapkan rasa kepuasan diri. Setelah menjelaskan kedua kalimat itu sedikit, aku hanya menjawab lagi, di sini, koordinat bintang dari harta lengkap saudara perempuan Zixia di masa lalu adalah bintang-bintang dari bintang kehidupan raksasa. Terimalah pemiliknya, panggil. Suara itu terdegradasi, dan seorang pria telah ditembak dari kalajengking merah muda, dan dahi yang belum memasuki Yesuan menghilang. Pada saat berikutnya, suara wanita misterius 9 hari itu sekali lagi terdengar, ini bukan hanya koordinat ruang bintang tempat saudara perempuan Zixia dimakamkan di masa lalu, tetapi juga tanda dewi wanita misterius itu. Petik 2. Segel tahun itu diciptakan oleh wanita misterius itu menggunakan sumber bawaan. Oleh karena itu, kecuali itu adalah kekuatan tertinggi suci yang lebih dari wanita misterius itu, tidak ada tanda dewa seperti itu, dan tidak ada keberadaan yang dapat membuka segel itu. Bahkan kehancuran tidak akan berhasil. Tuan, semuanya sudah selesai, jika tidak ada yang lain, wanita misterius itu sekarang akan mengambil kembali harta karun kehidupan masa lalu, dan kemudian akan jatuh ke dalam. Periode tidur, digunakan untuk membentuk kembali tubuh sejati dunia ini. Sekali lagi bangun, itu benar-benar kelahiran kembali yang lengkap. Oke, semuanya, kamu bisa memahaminya sendiri. Melihat harapan lagi,
Yesuan dalam suasana hati yang baik. Ketika dia menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, ada kepulan asap di angin. Dia berkata, ini adalah beberapa sumber daya kultivasi, termasuk cairan sumber jahat, obat darah dan daging teratas dan losion peleburan, cairan roh dingin dan yin bawaan, adalah sumber daya yang dapat diterapkan pada beberapa wanita di masa kekeringan dan banjir. Setelah Anda memulihkan harta sebelumnya, menciptakan kembali tubuh sejati dunia ini dapat digunakan sesuka hati, saya yakin akan ada beberapa bantuan. Itu benar-benar hal yang baik. Jadi, setelah wanita misterius itu menemukan kembali kebenaran dunia ini, begitu dia bangun, dia pasti lebih kuat ketika dia mengolah kekuatannya. Di kala jengking merah muda di depan kehampaan, gadis misterius 9 hari itu berkata melalui kata-kata kegembiraan yang tak berujung, terima kasih untuk tuanmu, tuannya benar-benar baik. Gadis misterius dan beberapa saudari sangat beruntung. Aku khawatir Bao Luo akan jatuh ke dalam biksu. Kehidupan saat ini juga akan menderita lagi. Aku tidak menyangka pemiliknya begitu santai. Gadis misterius itu benar-benar bahagia. Panggil, suara itu baru saja jatuh, seorang pria berwarna biru bergegas keluar dari harta karun merah muda alun-alun Baizang, melesat pergi, dan sekejap mata tidak memasuki bagian kristal sumsum misterius di langit yang jauh, dan menghilang. Hualala, tepat pada saat berikutnya, seperti suara renyah jatuhnya Zuyu, Yesuan menoleh untuk melihatnya, tetapi kristal sumsum misterius itulah yang menyegel keberuntungan wanita misterius 9 hari itu, serta tidur di dalam sumsum. Harta karun wanita misterius itu, dalam sekejap mata, berubah menjadi bintik cacing biru, dan runtuh. Kemudian, semua cacing dihisap oleh kekuatan tak kasat mata, dikumpulkan bersama, berubah menjadi tetesan, dan disuntikkan ke kalajengking merah muda di depan kehampaan, hanya 2 napas, benar-benar menghilang dan menghilang. Harta karun pendahulu telah ditemukan kembali, dan tidak ada ketegangan dalam membentuk kembali tubuh sejati dunia ini. Segera setelah itu, wanita misterius itu akan terlahir kembali sepenuhnya. Setelah semua ini selesai, kalajengking merah muda di depan langit, suara wanita misterius 9 hari datang lagi, mengungkapkan kegembiraan-kegembiraan yang tak berujung, terima kasih atas penciptaan kembali Tuan, dan wanita misterius itu akan dihidupkan kembali di masa depan. Tolong Tuan, harta karun. Setelah mengatakan ini, tidak ada gerakan di pipa merah muda itu. Jelas, setelah tahun-tahun yang tak berujung, pandangan terakhir dari sumber kesadaran, dan wanita misterius 9 hari yang berhasil memulihkan harta karun pendahulu, telah jatuh ke pertama kalinya. Tidur, membentuk kembali tubuh sejati dunia ini, tidak. Setelah waktu yang lama, ketika dia bangun lagi, dia akan terlahir kembali jika dia hidup kembali. Pada saat itu, keagungan Yesuan akan memiliki genus kuat lain yang berada dalam keadaan-keadaan, dan sepenuhnya setia dan setia. Baik hati. 1. Dalam hal ini, suasana hatinya tiba-tiba terdengar baik, menyeringai, bergumam, gadis ini seperti kekeringan yang mendominasi. Wanita rubah yang aneh, itu benar-benar terlihat, terutama berperilaku baik. Panggil, petik 2, suara itu masih jatuh, dan Yesuan melambaikan tangannya, dan langsung dia ingin menghisap uang itu ke dunia abadi. Pada saat ini, sapi hijau yang telah dia hancurkan hingga puluhan juta mil, juga menjilati buntut sapi. Dia berlari kembali lagi, hei, selamat, dan terima. Seekor sapi, salah. Itu seharusnya kecantikan manusia. Di antara langkah kaki dan langkah kaki, lelaki tua itu hanya datang ke depan Yesuan hanya dengan beberapa tarikan napas. Wajahnya penuh dengan senyuman, tetapi hatinya jelas mengingat kecantikannya yang keras kepala, hampir mengatakan bahwa dia merindukan mulutnya dan diambil oleh Yesuan. Oh, ini mengubah pikiranmu. Lihat, di mana koordinat langit berbintang, seberapa jauh dari kita. Selama pidato itu, Yesuan melambaikan tangannya dan langsung menyalin koordinat bintang yang baru saja diberikan oleh wanita misterius 9 hari itu kepadanya. Itu dikompresi menjadi 1 mm, dan ditembakkan ke alis sapi hijau itu. Kedipan mata tidak masuk, dan menghilang. Petik 2. Bukankah ini koordinat antar bintang dari tempat terlarang? Lihatlah ukuran bintang ini, itu seharusnya menjadi sarang salah satu dari 2 raja di tanah terlarang. Meskipun King Miu belum pernah ke kota terlarang, itu adalah penduduk asli dari reruntuhan ini di reruntuhan dunia kuno, dan dia juga seorang pemimpin binatang abadi di tanah terlarang Phoenix, dan masih ada banyak saluran kontak informasi, lagi. Selain itu,
bintang-bintang raksasa yang dapat menjadi tanah binatang buas dari binatang buas jelas tidak ada di mana-mana. Mereka memiliki keunikan tertentu. Oleh karena itu, King Niu tidak punya waktu untuk merenung, tetapi hanya beberapa napas yang mendapat jawabannya. Pada akhirnya, saya akan melihat kepala banteng yang besar. Saya melihat ke Yesuan dan bertanya kepada saya, bagaimana Anda bisa memiliki koordinat antar bintang di sini? Apakah raja yang jatuh masuk ke dalam daging dan darah? Setelah mengatakan itu, wacana King Niu tertegun dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, tampaknya itu adalah percakapan dari hati ke hati, dan dia membujuknya. Oh, orang itu adalah Zerg, kecantikan yang dapat diingat olehnya, juga pasti serangga jelek, bahkan kecantikan kepala banteng tua itu tidak sebaik dirimu, lebih baik jangan terlalu berharap. Gulung. Petik 2. Yesuan sedang terburu-buru, sekali lagi ditendang keluar, langsung menendang sapi biru ke dalam kehampaan, dan suara tragis terdengar, dan matanya tertuju pada puluhan juta mil. Petik 2. Sebenarnya itu dilarang di Bimeng. Dan bintang yang menyembunyikan tubuh harta Zixia juga sangat mungkin menjadi tempat di sarang Raja Perunggu. Petik 2. Dalam bisikan itu, Yesuan tanpa sadar mengerutkan kening, dan ada sedikit kegelisahan di hatinya.